ya. Jadi pemeriksaan fisik adalah selalu kita sebagai seorang dokter kita harus periksa secara holistik ya. Tidak langsung kita periksa organ kita harus periksa secara umum dulu, itu vital sign dan sebagainya ya. Terus kemudian kita periksa juga misal organ-organ yang lain, jadi bukan hanya organ target saja, tapi organ-organ di luar itu kita harus periksa secara umum ya. Mana kepalanya, lehernya ya. Di leher kita lihat ada nggak besar determining ya. Kemudian di dadanya kita lihat ya, jantung parunya bagus nggak gitu ya. Walaupun nanti keluhan utama tadi keluhan gastro, tapi kita harus tetap periksa. Ya. Di dada kita bisa lihat ada spider nevi, ya. Spider nevi. Kita bisa lihat gambarnya pada internet dan buku tunjuk ya. Dan gambarnya seperti ya lebaran kuku darah ini kan bentuk gambaran seperti laba-laba spider ya. Nah, lihat nanti ya di dada ya. Nah, saya rasa kalau pemeriksaan fisik yang lain saya tidak perlu jelaskan secara lengkap karena ini sudah dibahas pada blog-blog sebelumnya ya. Juga yang sangat penting kita untuk pemeriksaan abdomen kita harus tahu topografi. Ini ada beberapa review abdomen. Bisa lihat sendiri pada buku tunjuk nanti ya. Baik hypochondrial region, epigastric region, left hypochondrial region dan sebagainya. Jadi ini sangat membantu sekali dalam proses diagnostik yang saya bilang tadi topografi ya. Sekarang kita lakukan pemeriksaan abdomen ya. Kita lakukan pemeriksaan inspeksi, kita lihat abdomennya datar, cembung atau cekung ya. Kita deskripsikan nanti ya. Dinding perutnya gimana? Masuk situ kalian lihat ada pelebaran vena tidak ya. Terus kemudian ada kulitnya, turgornya, kalian lihat ya. Kadang-kadang kita bisa melihat secara inspeksi ada suatu gerakan prestasi ususnya sebagai Darmstadtfunk ya. Bisa kita lihat pada pemeriksaan inspeksi ya. Pemeriksaannya sebenarnya di dalam buku panduan ada beberapa patokan, ada yang memakai inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi ya, atau palpasi perkusi ya. Tapi ada juga orang yang dosen lama itu memakai inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Sebenarnya tidak ada masalah itu. Kalau mau pakai metode apapun sampai sekarang semuanya benar ya. Jadi tidak perlu kalian khawatirkan. Untuk misalnya abdomen boleh pakai IAPP atau maupun IPPA ya. Auskultasi kalian harus mendengar bising usus ya. Usus ini ya bisa kalian dengar 1 menit atau 2 menit ya. Tapi ini terus terang saja sampai sekarang belum ada patokan berapa bising usus normal. Ada bilang ada 5 sampai 20 dan sebagainya. Masih berbeda-beda pendapatnya. Tapi rata-rata bilang kalau di bawah 5 itu bising usus menurun ya. Jadi kalian dengar kalau terjadi usus berlebihan biasa di atas 20 per menitnya itu bilang sebagai usus meningkat ya. Nah, yang paling penting perkusi. Mungkin saya akan mengajarkan sedikit mengenai perkusi ya. Kenapa ini sering keluar dalam ujian juga dalam postcard kalian akan ditanyakan mengenai teknik yang namanya shifting dullness ya. Shifting dullness adalah teknik untuk mengetahui adanya asites, tetapi tentunya bukan asites yang banyak, asites yang sedang saja ya. Kalau sedikit kita tidak akan bisa mendeteksi adanya shifting dullness. Lewat banyak kita tidak bisa ya. Kita bisa memeriksa shifting dullness pada asites yang sedang-sedang saja ya. Dasarnya adalah di dalam abdomen banyak usus berisi udara. Dengan ada cairan di intraperitoneal, maka usus akan mengembang naik ke atas sehingga dia akan menaik terletak di daerah yang paling tinggi. Pada saat pasien berbaring telentang seperti ini, daerah umbilikus adalah daerah yang paling tinggi. Sehingga dari sana kita akan memulai pemeriksaan shifting dullness ya. Pasien suruh lututnya ya. Terus kemudian kita lakukan perkusi ya, mulai dari umbilikus seperti ini ya. Kita lakukan umbilikusnya, perkusi, kita pukul ya. Ini akan terdengar bunyi yang normalnya adalah timpani. Terus kemudian akan kita geser ke arah lateral. Mau ke lateral sana jadi, mau ke lateral sini boleh, sama saja ya. Nah, tekan terus ya sampai
pada titik tertentu di mana udara tidak ada lagi, dari sini ada terapa cairan, maka kita dengar bunyi ya, pekat. Jadi pekat. Dari sini timpani, pekat. Pada saat kita temukan titik pekat ini, kita suruh pasien berbalik ke sisi kontralateralnya. Anggap dia sudah berbalik kontralateral, tanpa memindahkan posisi kita di sini. Yang dipindahkan ini, yang pindah, terus gitu. Anggap swabnya pindah, gitu. Maka cairan akan turun ke bawah. Nah, pada saat itu kita pukul, akan berubah menjadi timpani. Jadi yang namanya stimulus, dari pekat, dari timpani menjadi pekat, terus kemudian pekat akan berubah menjadi timpani lagi. Itu namanya shifting dullness. Dilakukan ke sini juga sama, boleh. Biar kalian mau pilih yang mana, Ingat, mulai dari umbilikus dan pukul yang pertama harus timpani. Seandainya kalian pukul pertama dia bukan timpani, pekat, berarti shifting dullness negatif. Berarti tidak ditemukan shifting dullness. Kenapa bisa pada pukulan pertama dia pekat? Bisa memang tidak ada cairan. Atau yang kedua, cairannya kebanyakan, penuh. Metode lain untuk mengetahui asid tes, andai kata memang asid sebanyak, kita bisa menggunakan metode undulasi. Metode undulasi, sebenarnya sama dengan metode ini, prinsipnya adalah ini penghantaran ke gelombang cairan, gitu ya. Jadi biasanya dibantu oleh orang lain kita melakukannya. Jadi kita mendekatkan di sebelah sini, kita akan raba di sebelah sini. Pemeriksaan itu pemeriksaan di manual, artinya dengan 2 tangan. Dibantu satu orang untuk menahan tengah sini, supaya lebih stabil. Kita getar sini akan raba sini, kita getar sini juga dia akan raba di sana. Itu namanya pemeriksaan undulasi, itu palpasi, perkusi, Ini undulasi, apabila cairannya kita akan raba sini. Kalian akan baca teorinya di buku pengantar tersebut atau buka-buka di pemeriksaan fisik Adams dan sebagainya. Satu lagi, tadi pemeriksaan yang paling penting adalah pemeriksaan limpa. Ini sering juga ditanyakan pada saat ujian maupun koskap, bagaimana kita memeriksa palpasi limpa dengan metode Skufner. Jadi yang paling penting dengan metode Skufner ini, sebelum kita memulai, kita harus membuat suatu garis imajiner dulu, antara sias kanan sampai arcus costae kiri, tepatnya di linia axillaris di sini, buat titik axillaris dan arcus costae di sini, perpotongan disebut sebagai titiknya. Kita buat suatu garis imajiner, dari sias kanan. Harus melalui umbilikus. Ini yang paling penting, Di sini kita bisa menentukan batasnya. Di sini dibagi 4, S1, S2, dan titik umbilikus adalah S4. Jadi dibagi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dibagi lagi 5, 6, 7, 8. Itu garis imajiner. Kalian bisa lihat di buku petunjuk. Terus kita lakukan pemeriksaan. Juga pemeriksaan di manual, saya suruh tekuk lututnya. Kita mulai dari daerah yang jauh dulu. Satu tangan menahan di sini, tangan lain menekan dari bawah. Kita mulai dari titik imajiner paling bawah, dari sias kanan. Maju sedikit, ikutin garis imajinernya, raba. Sembari kita menekan, biasanya disuruh dengan menarik napas dalam. Tujuannya supaya lebih teraba. Sini, terus kemudian akan ditentukan di mana yang teraba, arcus limpanya teraba, ditentukan batasnya di mana. Yang teraba jauh dari arcus costae, dan di situ ada ditentukan lokasi apa, itu termasuk pembesaran S1, S2, atau S3, atau S4. Metode yang Liga Artis tentu kalian bisa baca pada buku petunjuk. Di sini ada buku petunjuknya. Ini yang tadi berikutnya metode pemeriksaan balotemen sudah tadi di manual. Palpasi hepar. Nah, palpasi hepar juga palpasi hepar penting juga Tapi kita lakukan tidak seperti limpa ada garis imajiner. Kita memulai dari daerah yang paling rendah saja. Sama tekuk kaki, bisa di manual aja lebih enak.
Lebih manual, kita lakukan pada daerah yang lebih paling jauh, distal. Pasien disuruh inspirasi dalam, kita lakukan inspirasi dalam, raba, inspirasi dalam, raba. Nanti ketemu raba tepi daripada hepar tersebut. Kita deskripsikan tepinya gimana, tumpul, tajam, keras, konsistensinya bagaimana, permukaannya itu berapa, rata, keras, bertumpul-tumpul kita bisa raba. Ini tulisan hepar tidak terlalu sulit tapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena banyak kalau orang belum pernah meraba hati nggak tahu gimana rasa hati itu ternyata dia sudah raba itu hatinya tapi dia tidak merasakannya. Misalnya lain saya rasa kalau misalnya CP Angel itu misalnya biasa diajarkan oleh blok TUG biasanya nanti blok TUG akan mengajarkan khusus mengenai pemeriksaan Murphy sign ini sering kita temukan juga Murphy sign itu sebenarnya sama sistem perabanan pemeriksaan hepar, tapi kita lebih fokus pada daerah perut kanan teraba pada saat inspirasi terasa sakit karena kandungan bladder yang meradang itu akan membesar ukurannya dan tersentuh sama tangan kita sakit Murphy sign jadi pasiennya selain teku disuruh inspirasi pada saat kita tekan di daerah proyeksi gabetur di daerah sini sekitar kurang lebih pada linea midclavicularis di midclavicularis kanan jadi dia akan pada saat tekan di sini terasa sakit itu Murphy sign positif gambar kalian bisa lihat di sini persis di bawah linea acus poste kontrasnya nyeri sehingga kita tidak akan meraba tidak bisa meraba hati nggak akan meraba di sini kan sakit itu Murphy sign positif Kalau coolant sign itu hanya terlihat saat infeksi yang bisa ini. Kalau cocoacesan agak jarang. Cocoacesan itu adalah tanda yang disebabkan oleh hydrops gallbladder membesar, disebabkan karena adanya obstruksi pada CBD, pada ductus coeructus. Jadi bisa ditemukan pada kasus-kasus yakau pankreas, pada kasus-kasus cholangioCA, bisa ditemukan juga pada kasus-kasus lymphoma abdomen. Kita akan temukan cocoacesan Tapi cocoacesan jarang ditemukan dalam aplikasi klinis Makanya tidak semudah dibayangkan meraba pembesaran gallbladder itu pada cocoacesan Tapi kalau untuk orang yang kurus, ini abdomennya kurus, pernah saya raba cocoacesan positif Kalau ini perutnya tebal, agak sulit merabanya cocoacesan Jadi teraba nanti, besar tapi dia tidak merata besarnya. Kalau heparin besarnya kan rata seperti ini. Kalau cocoacesan dia ada satu daerah yang besar tapi dia tidak rata, tidak di sini besar sini enggak. Berarti sehingga ini adalah hydrops gallbladder cocoacesan ya. Sekarang kalian tinggal baca teorinya. Nah, coba latihanlah pemeriksaan fisik dengan baik step-stepnya diingat-ingat, jangan sampai lupa nanti Kalau misalnya limpa, pertama kita harus buat garis imajiner dulu mungkin kemudian lakukan perabaan pasang kaki tekuk misalnya septic danes, kata kuncinya pertama kita mulai dari umbilicus kita lihat pukulan pertama kita dengarkan timpani dari semua pekat digeser yang tidak berubah posisinya, kita ketemukan perubahan atau shifting dari pekat tadi Jadi kalau salah ini, kalau sudah sampai sini pekat sudah cukup, dia bergeser, pukul berubah sudah cukup, nggak usah lagi diskusi bersama terlalu panjang Cukup pukul di sini, pindahkan posisi, dia berubah, shifting, unidamasnya sudah positif di sini. Oke, saya rasa untuk pemeriksaan fisik cukup yang saya ajarin. Tinggal kalian harus membuat dikasih tugas supaya kalian bisa mengerjakan pemeriksaan fisik di rumah Coba kalian buat videonya lah, gimana lakukan shifting danes masing-masingnya, bisa limpa sama palpasi hepat Coba kalian belajar itu buat suatu videonya, kalian sampai cerita itu disebutkan gimana langkah-langkahnya sesuai dengan petunjuk nanti dikumpulkan ke panitia masing-masing peserta didik wajib membuat video mengenai pemeriksaan fisik shifting danes,
palpasi liang, palpasi mata, sebagai petugasnya, buat videonya. Ingat-ingat, waktu di klinis jangan lupa gimana cara melakukan pemeriksaan fisik di Endokeng. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.